Perkenalkan, kami dari kelompok keempat akan membahas sedikit tentang materi perang salib. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Badarudin. Saya Lutfiana Sardin. Saya Mansira. Dan saya Audrey Nama. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi perang salib yang kemudian pengertian perang salib akan dijelaskan oleh saudari Mansira. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perang salib. Perang salib itu adalah serangkaian perang besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari Eropa. Mereka bertujuan untuk mengambil kembali tanah suci, terutama di kota Yerusalem, dari kekuasaan umat Islam. Wilayah ini sangat penting dan suci bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, perang ini tidak terjadi cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Bahkan ada 9 kali berperang besar dari sekitar abad ke-11 sampai abad ke-13. Jadi ini bisa dibilang perang jangka panjang antara dua kekuatan besar saat itu, yaitu umat Islam di Timur Tengah dan umat Kristen di Eropa. Nah, kenapa dinamakan perang salib? Karena para prajurit Eropa pada saat itu yang ikut berperang selalu memakai simbol salib, baik itu di baju, di bendera maupun di benda tempur lainnya. Jadi ini semacam lambang bahwa mereka berperang mengatasnamakan nama agama Kristen. Tapi meskipun kelihatannya perang agama, faktanya itu tidak sesederhana itu. Ada banyak alasan lain, ada banyak faktor lain di balik perang salib ini. Semisal kayak politik, sosial, media, agama, begitu. Sekian dari saya. Lanjut ke materi kedua. Baiklah, materi kedua tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya perang salib. Yang pertama ialah faktor agama. Di sini faktor yang paling melatar belakangi terjadinya perang salib ialah faktor agama, yang dimana perang salib ini adalah perebutan Baitul Maqdis oleh dinasti Saljuk terhadap dinasti Fatimiyah. Karena Baitul Maqdis adalah tempat orang Kristen untuk berziarah di tempat suci. Mereka ini merasa tidak nyaman karena ketika kekuasaan Baitul Maqdis jatuh ke tangan dinasti Saljuk dengan beberapa peraturan yang mungkin tidak disenangi oleh dinasti Saljuk. Kemudian dari situlah yang mendorong Paus Urbanus kedua untuk mengajak seluruh umat Kristen Eropa melancarkan serangan perang salib pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor politik, di mana faktor politik ini muncul ketika dinasti Saljuk yang telah menguasai Byzantium yang mengancam kota Konstantinopel, sehingga Kaisar Alexius I meminta bantuan kepada Paus kedua untuk melakukan perang menentang agresor Muslim. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor ekonomi. Pada saat itu perdagangan dikuasai oleh pedagang besar Muslim yang ingin menguasai kota dagang sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, terutama di kota Amerika, Geona, dan Pisa. Inilah yang menjadi awal ketidakterimaan dari bangsa Kristen Eropa, sehingga terbentuknya misi dari mereka untuk memerangi umat Islam. Kemudian para sejarawan membagi periodisasi perang Kristen terbagi menjadi 3. Yang pertama, periode pertama ini jadi kerjasama antara Kaisar Augustus dan Paus Urbanus yang berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. Pada periode ini gerakan ini merupakan gerakan spontan yang diikuti sebagian masyarakat, terutama penjuru Eropa. Kemudian di sisi lain muncul Immanuel bin Zaki, seorang pahlawan Islam termasyhur yang dapat mengalahkan tentara salib. Penaklukan terbesar ini adalah merebut Edessa, merupakan kota besar umat Kristen pada saat itu. Kemudian pada periode kedua, kejatuhan Edessa menimbulkan berbagai ketegangan di seluruh Eropa. Hal ini menyebabkan perang salib kedua di bawah pimpinan Raja Jerman dan Raja Kristen. Namun kekuatan militernya lemah dan tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi mampu menguasai kembali Damaskus
dan Yerusalem. Kemudian pada periode ketiga, kegagalan tersebut membangkitkan gelombang protes orang Kristen. Setelah berperang selama 3 tahun, akhirnya tentara Kristen mengajukan perdamaian dan melakukan perjanjian, yaitu umat Kristen berada di pesisir dan umat Islam berada di pedalaman. Tidak lama kemudian, setelah perjanjian disepakati, Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang salib, meninggal dunia pada tahun 1193. Tentara salib menyerbu Silisia dan Beirut, tetapi Adil Putra, Raja Salahuddin berhasil mengalahkan perang salib. Selanjutnya, adapun dampak perang salib secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam, akan tetapi menyebabkan banyak dampak negatif yang terjadi, termasuk salah satunya dalam segi perekonomian, karena perang salib terjadi di dalam daerah kekuasaan Islam. Meskipun umat Kristen juga merugi, akan tetapi berkat adanya perang salib, umat Kristen memperoleh hikmah yang tak ternilai harganya, karena dapat berkenalan dengan budaya dan peradaban Islam yang sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban Islam yang menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Adapun beberapa dampak negatif dari akibat perang salib, selain dari bidang ekonomi, yang pertama yaitu bidang politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukannya bersatu, akan tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua, pada bidang militer, dunia Barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang tidak pernah mereka temukan di negaranya sebelumnya, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru. Yang ketiga, bidang industri. Mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dalam Islam, kemudian mereka bawa ke negerinya, seperti kain muslim, satin, dan damas. Yang keempat, pertanian. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia Barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis. Yang kelima, perniagaan. Orang Barat memakai perniagaan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar jual beli. Yang terakhir, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah mempengaruhi lahirnya berbagai observarium di Barat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang perang salib. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun kesimpulan dari materi kami ialah perang salib pada hakikatnya bukanlah perang agama, melainkan perang merebut kekuasaan daerah. Karena hal ini dibuktikan bahwa tentara salib dan tentara muslim malah saling bertukar ilmu pengetahuan. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari kami tentang materi perang salib. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dari awal nih. Tidak sama-sama. Ya, Pak.